Oryza sativa atau biasa dikenal dengan tanaman padi merupakan tanaman yang sangat penting bagi umat manusia. Tanaman padi merupakan sumber makanan utama bagi hampir separuh penduduk dunia, tak terkecuali di Indonesia. Hampir seluruh penduduk Indonesia mendapatkan kebutuhan nutrisinya dari tanaman padi. Dengan demikian, tanaman padi merupakan tanaman yang memiliki nilai spiritual, budaya, ekonomi, dan politik yang penting bagi masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara agraris di mana sektor pertanian memegang peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Iklim tropis dan kesuburan tanah merupakan faktor pendukung yang membuat sebagian besar wilayah Indonesia banyak dimanfaatkan untuk pertanian. Sektor pertanian berperan sebagai penghasil produk dalam negeri nasional dan menyediakan lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk Indonesia, terutama masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, sehingga sebagian besar penduduk Indonesia adalah petani. Dalam pertanian maju, benih berperan sebagai pembawa teknologi yang terkandung dalam potensi genetik varietas bagi petani, produsen, dan konsumen beras akan merasakan manfaat dari varietas tersebut ketika benih berkualitas tinggi dari varietas tersebut tersedia dan ditanam dalam skala besar. Bibit yang sampai ke petani harus berkualitas baik dengan varietas asli dan murni. Hal ini mencerminkan kualitas unggul dari varietas yang diwakilinya seperti kemurnian sumber, perbanyakan gulma dan penyakit, serta vigor untuk tumbuh baik bila ditanam di tanah. Komoditi unggulan di Kabupaten Banyuwangi adalah tanaman padi. Padi merupakan salah satu komoditas tanaman pangan yang masih banyak dibudidayakan dan nantinya padi diolah produsen hingga menjadi beras yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan masyarakat di Banyuwangi. Salah satu daerah yang ada di Kabupaten Banyuwangi yang menarik untuk dikaji adalah Kecamatan Jluring. Faktor produksi adalah semua pengorbanan yang diberikan kepada tanaman agar tanaman dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik. Faktor produksi juga dikenal sebagai input dan output. Faktor keluaran sangat menentukan besar kecilnya keluaran yang diterima. Faktor produksi negara, modal untuk membeli benih, pupuk, obat-obatan, dan tenaga kerja. Aspek kerja dan manajemen merupakan faktor produksi yang paling penting. Berhubungan antara faktor produksi input dan keluaran atau output biasanya disebut dengan nama fungsi produksi. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi. Penggunaan faktor produksi padi secara baik diduga dapat mempengaruhi produksi. Pada penelitian ini adalah luas lahan, penggunaan pupuk, dan jumlah tenaga kerja. 1. Tanah atau luas lahan. Faktor produksi tanah dalam pertanian di Indonesia memiliki kedudukan yang paling penting. Mubiarto 1985 menyatakan, tanah sebagai salah satu faktor produksi yang merupakan pabrik dari hasil-hasil pertanian, yaitu tempat di mana produksi terjadi dan dari mana hasil produksi dihasilkan. Luas tidaknya lahan pertanian mempengaruhi besarnya tingkat hasil produksi pertanian. Sebagai faktor produksi, tanah mendapat bagian dari hasil produksi karena jasanya dalam produksi itu. Pembayaran atas jasa produksi disebut sewa tanah. Menurut David Ricardo, tinggi rendahnya sewa tanah disebabkan oleh perbedaan kesuburan tanah, dan sewa tanah dapat naik atau turun mempunyai hubungan langsung dengan komoditi diproduksikan dari tanah. Semakin tinggi harga beras, semakin tinggi sewa tanah, dan sebaliknya. Luas lahan atau tanah pertanian di Indonesia dipengaruhi oleh perpecahan, division, dan perpecahan fragmentasi, petak-petak sawah. Perpecahan tanah adalah pembagian milik seseorang ke dalam bidang atau petak-petak kecil untuk diberikan kepada ahli waris pemilik tanah itu. Sedangkan perpencaran tanah adalah kenyataan adanya sebuah usaha tani
di bawah satu manajemen yang terdiri atas beberapa bidang yang berserak-serak. Perpecahan dan perpencaran sawah ini ditimbulkan oleh macam-macam sebab seperti jual beli, pewarisan dan hibah, perkawinan, dan sistem penyangkapan atau tenansi. 2. Pupuk. Pupuk adalah bahan atau zat makanan yang diberikan atau ditambahkan pada tanaman yang bertujuan untuk tanaman tersebut lebih cepat tumbuh. Pupuk yang dibutuhkan tanaman untuk meningkatkan beberapa macam unsur hara dalam tanah. Pupuk dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pupuk alam dan pupuk buatan. Lahan-lahan pertanian yang terletak di sekitar aliran-aliran sungai umumnya sangat subur dikarenakan memperoleh atau menampung endapan lumpur yang kaya akan unsur hara yang dapat diperoleh melalui hujan ataupun banjir yang terjadi setiap tahun. Pupuk alam adalah pupuk dihasilkan dari alam atau lebih sering dikenal sebagai pupuk organik. Sedangkan pupuk buatan adalah pupuk yang dihasilkan oleh pabrik secara kimiawi. 3. Tenaga kerja. Dalam usaha tani, sebagian besar tenaga kerja berasal dari keluarga petani sendiri, yang terdiri atas ayah sebagai kepala keluarga, istri, dan anak-anak petani. Tenaga kerja yang berasal dari keluarga petani ini merupakan sumbangan keluarga pada produksi pertanian secara keseluruhan dan tidak pernah dinilai dalam uang. Orang mengatakan bahwa dalam usaha tani, tenaga kerja adalah salah satu faktor produksi yang utama. Maka yang dimaksudkannya adalah mengenai kedudukan si petani dalam usaha tani. Petani dalam usaha tani tidak hanya menyumbang tenaga kerja saja, tapi lebih daripada itu. Petani adalah pemimpin usaha tani yang mengatur organisasi produksi secara keseluruhan. Petani memutuskan beberapa pupuk yang akan dibeli dan digunakan. Beberapa kali tanah dibajak dan diratakan. Berapa kali rumput-rumput akan dibersihkan, dan bahkan ialah yang memutuskan apakah akan dipakai tenaga kerja dari luar di samping tenaga kerja dari keluarga sendiri. Jadi jelaslah di sini memang kedudukan si petani sangat menentukan dalam usaha tani. 2. Hama dan penyakit yang menyerang tanaman padi serta cara pengendaliannya juga. Hama dan penyakit pada tanaman padi, baik padi sawah maupun padi darat, merupakan tanaman pangan yang rentan terserang hama dan penyakit. Ada beberapa jenis hama dan penyakit pada tanaman padi yang memiliki efek serangan berbahaya dan sangat meresahkan para petani. Jika tidak ditangani secara cepat, maka dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar, bahkan menyebabkan gagal panen. Hama dan tanaman padi menjadi ancaman serius bagi para petani hingga saat ini. Berbagai macam cara pun dilakukan para petani untuk mengendalikan hama tersebut. Berikut adalah jenis-jenis hama dan penyakit yang ada pada tanaman padi. 1. Tikus. Tikus dianggap sebagai hama tanaman padi yang sangat mengganggu para petani. Biasanya tikus akan aktif menyerang tanaman pada malam hari, sedangkan pada siang hari tikus akan bersembunyi pada saluran maupun tanggul irigasi, pematang sawah, hingga semak-semak. Selain itu, tikus memiliki siklus berkembang biak yang cukup cepat, sehingga dalam waktu tertentu terkadang tikus jika tidak ditanggulangi akan menyebabkan padi gagal panen. Pengendaliannya yaitu sebaiknya pengendalian dilakukan sebelum musim tanam, agar saat memasuki musim tanam populasinya sudah berkurang. Pengendalian dapat dilakukan dengan perburuan atau grobyok massal, pemasangan perangkap dan sanitasi di sekitar lahan, membersihkan lingkungan lahan dari gulma dan rumput liar agar tidak dijadikan tempat persembunyian hama tikus. 2. Wereng.
Hama wareng banyak dijumpai pada tanaman padi, biasanya padi yang sudah mulai berisi. Hama ini hingga pada batang daun padi dan menyebabkan tanaman padi menjadi tidak produktif. Hama wareng sangat merugikan sekali karena menghisap cairan nutrisi pada tanaman padi. Jika tanaman padi sudah terserang hama wareng, maka akan sulit untuk ditanggulangi. Penyebaran hama wareng ini sangat cepat dan berjumlah cukup banyak. Cara pengendaliannya yaitu mengatur pola tanam pada tanaman dengan melakukan penanaman bersamaan atau bergilir untuk memutus siklus hidup hama wareng. 2. Menggunakan predator seperti kumbang dan laba-laba. 3. Menggunakan insektisida, namun cara ini harus dilakukan dengan efisien dan tetap dengan menjaga lingkungan. 3. Keong mas. Keong mas biasanya akan menyerang di saat masa vegetatif dan ketika dalam masa pembibitan. Hama tanaman padi ini dianggap merusak karena dapat memarut jaringan tanaman untuk dimakan. Akibatnya bibit padi per tanaman menjadi hilang. Namun Anda dapat mengatasi hama ini dengan cara mengambil telur keong mas dan memindahkannya ke tempat lain. Anda pun bisa mengambil telur dengan menggunakan daun pisang atau pepaya. Dengan begitu telur akan terkumpul dalam sebuah parit sehingga mudah dipindahkan. Pengendaliannya yaitu dilakukan pada pagi dan sore hari saat keong tersebut dalam keadaan aktif. Pengendalian sebaiknya dilakukan sebelum musim tanam dimulai. Pengendalian dapat dilakukan berbagai cara, antara lain 1. Memungut keong mas secara manual dan memusnahkannya. 2. Memasang tongkat pada beberapa titik agar keong mas tertarik untuk meletakkan telurnya. 3. Menempatkan bebek di lahan selama proses persiapan lahan dan saat tanaman tumbuh cukup besar. 4. Membuat parit-parit kecil di tengah tanaman untuk memudahkan pengendalian secara manual. 4. Kepik hijau. Padi yang terkena serangan kepik hijau memiliki bekas seperti tusukan pada bagian batang, sementara pada bagian buah hama tanaman padi ini meninggalkan bekas berupa noda bercak bekas hisapan. Dampak bila padi terkena hama kepik hijau adalah memiliki bentuk yang lebih kerdil bila dibandingkan padi pada umumnya. Untuk mengatasinya, Anda bisa memusnahkan telur-telur atau bibit kepik tersebut dengan menggunakan pestisida semprot secara berkala pada tanaman padi. 5. Walang sangit. Walang sangit merupakan salah satu hama utama yang menyerang tanaman padi. Hama ini ditemukan pada waktu padi mulai matang susu. Walang sangit menghisap cairan tanaman dari tangkai bunga dan juga cairan buah padi yang masih pada tahap masak susu, sehingga menyebabkan tanaman kekurangan hara dan menguning. Pada bagian buah padi yang terserang, buah padi menjadi hampa dan berubah warna menjadi kecoklatan. Pengendaliannya yaitu 1. Menerapkan sistem tanam serentak. 2. Menjaga kebersihan sawah dari rumput liar. 3. Menangkap walang sangit. 4. Menggunakan predator seperti laba-laba. 5. Menanam jamur yang memberikan efek bagi walang sangit. Dan ke-6. Menggunakan insektisida. 6. Burung. Mungkin di antara hama tanaman padi lainnya yang paling meresahkan petani adalah burung. Bagaimana tidak, burung akan memakan tanaman padi yang sedang berbuah dan berusia tua ketika menjelang panen. Selain memakan buah padi secara langsung, hama burung bisa menyebabkan malai padi menjadi patah. Pengendaliannya yaitu hama burung bisa dilakukan dengan cara pengusiran dengan membuat ajir berwarna merah di sekitar sawah atau dengan menggunakan tali-tali yang digantungi kaleng atau plastik untuk membuat suara yang dapat mengusir burung atau dengan menggunakan jaring yang dipasang di atas lahan sawah. 7. Penggerak batang padi. Penggerak batang padi merupakan hama yang banyak jenisnya. Beberapa di antaranya memiliki warna putih, merah jambu, kuning maupun belang. Bagian yang diserang hama tanaman padi ini adalah pada bagian batang
dan pelapah daun padi. Untuk memusnahkan hama ini, petani bisa mencabut tanaman yang diterangi terserang penggerak ini untuk menekan populasinya yang mengganggu tanaman padi lainnya. Pengendaliannya yaitu menggunakan varietas unggul yang memiliki kemampuan menumbuhkan anakan baru untuk mengkompensasi anakan yang mati. 2. Mengolah dan menggenangi sawah setelah panen. 3. Menghamparkan jerami dan menjemurnya agar larva yang ada pada jerami tersebut mati. 4. Menyayat ujung helaian daun sebelum pindah tanam. 5. Menaburkan insektisida sistemik yang berbentuk butiran seperti furadan, karbofuran, atau kurater. 8. Tungro. Tungro merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus pada tanaman padi. Penyakit ini biasanya menyerang pada masa pertumbuhan vegetatif. Serangan penyakit ini menyebabkan tanaman tumbuh kerdil, berkurangnya jumlah anakan, pelapah, dan daun memendek. Daun yang terinfeksi berwarna kuning hingga kuning kemerahan. Mencabut dan membakar tanaman terinfeksi jika serangan belum parah. 2. Tanam benih langsung. 3. Menanam padi saat populasi wareng hijau dan tungro rendah. Kemudian menanam secara serentak. Dan yang terakhir, rotasi tanaman dengan tanaman lain selain padi. Yang ke-9 yaitu hawar bakteri. Hawar bakteri merupakan penyakit yang dapat menyerang pada seluruh fase pertumbuhan tanaman, yaitu mulai dari penyemaian sampai tanaman tua. Serangan pada semaian dapat menyebabkan daun berubah menjadi hijau keabu-abuan, menggulung, dan mati. Serangan pada tanaman tua dapat menyebabkan gagal panen karena tanaman yang terinfeksi akan menghasilkan gabah yang sedikit dan hampa. Pengendaliannya yaitu menggunakan varietas tahan. 2. Menghindari penggunaan pupuk nitrogen secara berlebihan. 3. Penanganan bibit secara baik waktu pindah tanam bibit. Yang 4. Pengairan dangkal pada persemaian. 5. Membuat drainase yang baik ketika genangan tinggi. Yang terakhir, menjaga kebersihan. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani padi. 1. Harga pupuk. Menurut Suparmoko, subsidi adalah salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang juga diartikan sebagai pajak negatif yang akan menambah pendapatan mereka yang menerima subsidi atau mengalami peningkatan pendapatan real apabila mereka mengonsumsi atau membeli barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga jual yang rendah. Subsidi dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu subsidi dalam bentuk uang dan subsidi dalam bentuk barang atau subsidi in natura. 2. Tingkat pendidikan. Permasalahan utama yang dihadapi dalam bidang pertanian adalah pendidikan dan produktivitas petani yang rendah. Keterbatasan teknologi dan rendahnya pendidikan petani membuat pola produksi pertanian yang diterapkan sangat sederhana sehingga tidak menghasilkan produksi yang optimal. Yang menentukan prestasi kerja atau kinerja orang tersebut. Semakin berat pekerjaan secara fisik, maka semakin tua tenaga kerja akan semakin turun pula prestasinya. Maka pendapatan yang akan diterima akan menurun pula. 4. Pengalaman bertani. Pengalaman petani merupakan gambaran kemampuan petani dalam mengelola usaha tani berdasarkan perencanaan yang efektif dan efisien sesuai dengan teknis budidaya tanaman. 5. Jumlah tanggungan keluarga. Jumlah tanggungan keluarga berkaitan erat dengan pendapatan yang diperoleh. Keadaan ini mendorong petani untuk terus berusaha meningkatkan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.
to